Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nugraha, NIM saya 23050738. Saya dari Universitas Hasyim Madani, Prodi Ilmu Komputer. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu saya, Dewi Yuliana Eskom MTI, selaku dosen pengampu saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya. Implementasi mesin learning pada sistem rekomendasi aktivitas berdasarkan mood mahasiswa. Studi saya platform pemantauan suasana hati dan rekomendasi aktivitas untuk mahasiswa. Oke, selanjutnya ini adalah latar belakang. Latar belakang itu tekanan akademik meningkatkan kesadaran akan kondisi emosi masih rendah. Jadi tekanan akademik itu bermacam-macam ya, seperti beban tugas, deadline, dan tekanan sosial yang dapat memicu perubahan mood setiap harinya gitu tanpa disadari. Banyak mahasiswa tidak mencatat atau menjadi pola suasana hatinya sendiri sehingga sulit mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Teknologi yang saya gunakan itu machine learning, pastinya menggunakan sistem mengenai mood dari teks yang ditulis penggunaan dan memberikan rekomendasi aktivitas yang relevan secara otomatis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Tiga pernyataan yang mendasari penelitian ini. Bagaimana merancang sistem mampu mengenali mood mahasiswa secara otomatis dari input teks, suara maupun gambar. Yang kedua ada menerapkan model machine learning agar dapat mengklarifikasi mood dengan akurat dan konsisten. Sistem memberikan rekomendasi aktivitas yang tepat dan personal berdasarkan hasil klarifikasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan peneliti saya. Tujuan peneliti ini membangun sistem yang peka terhadap kondisi emosi mahasiswa. Mengembangkan model klarifikasi mood menggunakan pendekatan machine learning dan NLP terhadap teks, curahan hati mahasiswa. Selanjutnya menyediakan visual data mood dalam bentuk statistik dan tren agar mahasiswa dapat membantu pola emosinya. Jadi saya menambahkan juga statistiknya biar siswa itu tahu pola moodnya setiap harinya berubah-ubah atau kayak gimana, karena kan pola mood berubah-berubah dan dia bisa melihat juga di riwayat, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya merancang mesin rekomendasi aktivitas. Saya juga kasih aktivitas yang bagus, misalkan sesuai mood, itu yang relevan, yang menyesuaikan arahan berdasarkan kategori mood yang terdeteksi. Menguji efisien sistem melalui pengujian akurasi model dan pengalaman pengguna. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian yang saya buat ini terhadap penelitian dari analis hingga pengujian. Yang pertama itu pendekatan terapan dengan model pengembangan perangkat lunak, web file, interaktif. Pertama, saya kumpulin dulu data-datanya, mengaji NLP, klarifikasi teks untuk deteksi mood. Yang kedua ada mengumpulkan data, teks, dan curahan hati, label mahasiswa. Dan yang ketiga ada merancang arsitektur front end dan back end dan modelnya. Keempat, membangun aplikasi web dan mengintegritas model AI. Dan yang kelima itu menguji akurasi model dan keunggulan sistem oleh pengguna. Selanjutnya ada perancangan sistem. Alur kerja sistem saya itu dari input mahasiswa hingga rekomendasi. Yang pertama itu input pengguna, bisa melalui teks, suara, dan foto ekspresi. Selanjutnya ada model NLP, klarifikasi kategori mood, mesin yang rekomendasi aktivitas dan saran personal. Jadi saya juga nambahin aktivitasnya, kalau misalkan lagi marah itu kayak gimana, kalau misalkan lagi sedih itu harus seperti apa, dan nambahin juga saran personal. Antar muka web, maksudnya itu statistik, head, dan riwayat. Yang saya bilang sebelumnya itu saya nambahin statistik dan head itu riwayat juga, saya nambahin riwayat juga dan insting gitu. Oke, selanjutnya ada implementasi sistem. Tampilan antar muka aplikasi model. Input modal, deteksi respon AI, visual data, dan hexting personal. Oke, mahasiswa dapat menulis, merekam suara, mengunggah foto sebagai input mood. Sistem mengenali mood, contoh misalkan marah,
dan memberikan respon empati otomatis. Jadi ekspresinya juga menyesuaikan. Marah ya, responnya di emoji itu marah kayak gitu. Visual data, distribusi jumlah, tren, mood ditampilkan dalam bentuk grafik. Bentuknya juga grafik. Insting personal, rangkuman statistik harian dan saran aktivitas yang relevan. Selanjutnya ada fitur-fitur unggulan yang saya bangun itu ada bisa input suara, input gambar, klarifikasi AI, rekomendasi aktivitas, dashboard statistik, pengikat harian, ekspor laporan, riwayat tersimpan. Input suara itu rekaman curhat hati secara lisan. Dan bukan cuma bisa diketik doang. Input gambar itu deteksi ekspresi dari foto. Klarifikasi AI itu modelnya ML mengenai kategori mood. Rekomendasi aktivitas itu saran kegiatan sesuai mood. Dashboard statistik yang tadi saya udah jelasin. Ada statistik, ada dashboard statistik, ada yang bentuknya diagram dan sebagainya. Pengingat harian, jadi setiap hari itu mahasiswa kalau dia mau nyetel kayak misalkan setiap hari saya ingetin saya jam sekian dan itu otomatis muncul. Explore laporan biar mahasiswa punya data yang lengkap. Misalkan dieksplor dulu nih, nah di reset lagi datanya, jadi dia punya data yang lengkap. Riwayatnya juga tersimpan. Oke, selanjutnya ini ada hasil pembahasan. Model mampu mengenali mood dan memberi insting yang relevan. Distribusi kategori mood, contoh data diuji. Akurasi klarifikasi mood ya 87%, lumayan tinggi. Ada data uji terhadap 5 kategori mood utama. Waktu respon sistem saya cuma 2 detik. Tingkat kepuasan pengguna itu 4,5/5 berdasarkan penelitian kuesioner pada mahasiswa. Oke, hasil kuesionernya. Nih respon yang tadi kita bahas sebelumnya. Respon pengguna terhadap aplikasi project saya. Kuesionernya angka 1 sampai 5. Dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dan saya ngambil 20 responden karena itu emang dapat datanya baru segitu. Diisi dari 2 sampai 3 Juli. Baru ini saya nyebarin kuesioner. Bersedia menggunakan kembali itu 5. Pengingat harian 5. Rekomendasi aktivitas kebutuhan 5. Ya, rata-rata semuanya 5. Oke, rata-rata keseluruhan itu 4,66/5. Kategori sangat setuju terhadap penggunaan aplikasi. Skor tertinggi kesesuaian hasil prediksi dari kondisi nyata 4,8. Skor terendahnya kejelasan hasil prediksi mood 4,55. Tetap tergolong tinggi project yang saya sebarin untuk mahasiswa yang mengisi kuesioner. Nah, ini udah di tahap terakhir ya, kesimpulan. Sistem berhasil membantu mood mengenali dan merespon moodnya. Model machine learning mampu menghasilkan mood mahasiswa dari input teks dan akurasi yang baik. Rekomendasi aktivitas yang dihasilkan relevan, membantu mahasiswa respon kondisi emosinya. Visual statistik, riwayat mood mendukung kesadaran diri dalam jangka panjang. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah saat presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita langsung simulasiin aja aplikasi saya. Saya udah punya akun ya, udah daftar. Kalau udah daftar kita langsung masuk kayak. Kalau belum daftar ya kita harus regis biar kita ini. Oke, login berhasil. Nah, di sini langsung mahasiswa langsung input nama. Ini kan Maria ya. Ini kita iniin aja namanya Maria aja lagi. Nah, ini misalkan dia lagi capek banget nih misalkan atau lagi seneng banget. Aku lagi seneng banget. Kita proses ya. Maria, makasih udah cerita ya. Aku selalu di sini buat dengerin kamu. Oke. Kita oke nih. Dia langsung nampilin teks. Maria yang lagi bersinar. Aku ngerasain aura positif kamu dari sini loh.
Momen bahagia kayak gini adalah anugerah yang perlu disyukuri dan dijaga. Coba deh lakuin sesuatu yang bisa merekam kebahagiaan ini, nulis di jurnal, foto momen seru, atau cerita ke orang yang kamu sayangi. Dengan begitu, kamu punya kenangan manis yang bisa kamu balik lagi pas butuh semangat. Terusin perjalanan indah kamu ya, Maria. Aku selalu dukung kamu. Oh, seperti itu kurang lebih. Jadi dia yang nampilin teks. Maria, aku suka banget sama kamu. Momen apapun gini perlu dirayain. Kebahagiaan kecil jadiin sebagai jangkar saat ini. Badai datang, kamu hebat, Maria. Terus bersinar. Moodnya senang, nongkrong di cafe favorit. Itu rekomendasi aktivitasnya. Coba resep masakan baru, jalan-jalan sore sambil foto-foto. Itu dia. Dan ini yang tadi kita bahas di PPT, ada istilah kamu paling sering merasakan senang 4 kali energi karena dia udah input 4 kali di sini nama ini yang sama. Oke. Dan ini ada grafiknya juga. Ada grafiknya, ada diagram batang, ada ini segala ya kan. Nah, misalkan nih dia mau input lah setiap hari. Nah, dia mau setting dulu nih jamnya. Jamnya misalkan jam sekarang aja. Jam 7 sekarang berarti kita tes ya. Jam 7 lewat 22, 21 lah. 21. Tadi nah oke, reminder nanti dia muncul kok. Jadi itu udah di setel, bisa setiap hari langsung set set gitu. Jadi setiap hari muncul di notifikasi. Dan ini juga ada tombol drag ya kan, ada tombol logout juga. Logout nanti otomatis ke login lagi. Seperti itu. Kurang lebih kita tungguin dulu nanti mood. Nah, ini dia nih. Jangan lupa input mood harian. eh Harian ini ya. Gitu. Diagram ini buat pantau. Nah, ini ada statistiknya juga. Sesuai nama, per minggu, per hari pun ada per bulan. Kayak gitu-gitu sih. Kurang lebih. Nah, ini bisa kayak warnanya beda-beda. Senang biru, marah merah, seperti itu kurang lebih. Statistiknya marah satu, senang satu, karena baru diinput hari ini. Dan listing itu buat ngerekap semua 4 kali energi, ya kan? Seperti itu kurang lebih penjelasan output dari saya. Kalau nggak kita hapus Maria, jangan Maria namanya, kita hapus historinya dulu. Ya kan? Kita hapus, data berhasil dihapus, jangan Maria. Sekarang masukin ini, Regi. Kita coba tes PN-nya. Aku lagi seneng banget nih. Otomatis ada proses. Rezi, aku ikut senang banget dengar kamu happy hari ini. Kalau baru Energi pertama positif kali, kamu benar-benar kerasa. Pertahanin terus ya, kamu layak bahagia. nah kalau baru, Semangatin juga orang-orang di sekitar kamu ya. nah kalau baru input pertama kali itu ada double text kayak gini. Set kita oke. Hey Dia Rezi, ngomong lagi. mood kamu Kenapa lagi on senangnya? fire Misalkan nih. Ini saat yang tepat banget buat lakuin sesuatu yang udah lama kamu rencanain tapi belum sempet dikerjain. beli motor Otak baru. kita tuh bekerja paling optimal pas kita lagi happy, jadi manfaatin banget ya. Mulai dari nulis, Nah, Rezi, senang denger dengan cerita itu bikin aku ikut happy juga. Semoga bisa terus ngerasain momen kayak gini ya bintang bersinar. gitu. Kurang lebih seperti itu. Simulasi dari aplikasi saya bisa download PDF juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.